Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Imam. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah kamera. Yang mana ini kameranya saat ini secondnya sudah murah banget dan juga fiturnya melimpah. Ini cocok banget sih buat kalian yang lagi mulai bikin video. Jadi baru mulai YouTube, baru mulai edit-edit video, baru mulai belajar tentang video. Jadi singkat cerita, dulu gue cuma punya sebuah kamera dari brand Nikon, yang mana kamera gue itu DSLR. Sudah baik sebenarnya ya untuk foto-foto harian maupun untuk kebutuhan kerja gitu ya. Kameranya tahan banting, tapi memang sudah ketinggalan zaman banget karena kamera itu sudah rilis sejak tahun 2010. Jadi gue pikir sudah waktunya untuk saat ini gue upgrade kamera dengan kamera yang bisa untuk rekam video lama dan juga bisa mendukung produktivitas gue di YouTube. Gue beli kamera ini sudah cukup murah banget karena gue belinya second sekitar 5 jutaan sampai 6 jutaan ya. Sekarang secondnya itu sudah mendapatkan body berserta lensa dan kit. Dan kamera apakah itu? Kita langsung saja ke bumper. Nah, oke. Nah, itulah kameranya teman-teman ya. Jadi kamera ini adalah Lumix G7. Lumix G7 ini sudah cukup banget sebenarnya buat konten kreator seperti gue yang baru mulai di YouTube maupun di sosmed lainnya, karena fitur-fiturnya yang menurut gue melimpah banget ya. Fitur-fitur melimpahnya apa aja sih di Lumix G7 ini? Nah, mari kita bahas satu persatu ya, mulai dari hal positifnya dulu. Ini dia hal positif dari Lumix G7. Hal positif yang pertama adalah harganya. Nah, ini cocok banget nih yang ngomongin soal harga. Lumix G7 ini secondnya sekarang sudah turun lagi ya di tahun 2021 ini. Jadi sekarang tuh harganya sekitar 5-6 jutaan ya. Kalian sudah bisa dapat kamera body dan lensa kit tentunya ya. Itu menurut gue juga sudah cukup untuk memulai aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pervideoan gitu ya. Harga 5-6 jutaan ini memang banyak banget ya untuk kamera. Dari Sony ada Sony A6000, dari Canon ada Canon M50, dari Fuji ada Fujifilm X-T100 ya. Kalau dari Nikon sih belum ada ya, karena Nikon memang masih mahal ya di si Z50-nya di seri APS-C gitu ya. Dan kenapa gue milih Lumix ini? Ya karena memang dari segi harga value for money banget ya. Dengan harga segini gue sudah mendapatkan banyak fitur yang cukup untuk gue membuat video gitu. Nah, kita lanjut untuk yang hal positif yang kedua dari Lumix G7. Lumix G7 sudah memiliki perekaman video dengan format 4K sampai 30 fps dan dengan bitrate 100 mbps. Dan menurut gue video 4K ini untuk saat ini memang belum dibutuhkan banget karena memang konten-konten rata-rata masih menggunakan format Full HD ya 1080. Tapi untuk next ke depan nggak ada salahnya kalau kita memilih kamera yang sudah 4K ya, karena gue yakin dalam rentang waktu 1-2 tahun yang akan datang, konten-konten 4K ini menjadi sebuah standar baru ya untuk pembuatan video yang ada di Indonesia ini. Nah, menurut gue 4K dengan bitrate 100 mbps ini sudah cukup banget ya bagi gue pemula. Dengan 4K ini kita bisa mempunyai ruang lebih luas ya untuk melakukan cropping khususnya ya, karena kadang-kadang kita pengen video kita tetap tajam, rekam 4K lalu nanti cropping dan finalnya kita render di 1080p ya, supaya lebih padat tentunya ya dengan bitrate 100 mbps itu gitu. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga dari Lumix G7. Di Lumix G7 itu sudah memiliki layar yang full touchscreen dan juga sudah fully articulated. Yang mana ini sangat kepake banget bagi gua khususnya yang pemula ini. Kenapa gua bilang kepake banget buat pemula? Karena memang layar articulated ini sangat ngebantu kita banget ya untuk mengambil foto maupun video dalam berbagai kondisi. Dan juga layar touchscreen-nya ini sangat responsif menurut gua. Sudah cukup sih karena memang gua dulu
dulunya pakai Nikon yang belum touchscreen. Jadi ketika gue pakai Lumix G7 ini sudah touchscreen, itu menurut gue cukup banget untuk gue pakai keseharian ya. Dan touchscreennya ini sudah bisa dipakai untuk memindahkan menu-menu dan juga untuk memindahkan autofocus. So ini menurut gue poin positif banget di Lumix, yang mana untuk saat ini sudah mulai ditiru oleh brand-brand lain seperti Sony dan Fujifilm. Kalau di Sony sih ada A7 ya, A7C, dan di Fujifilm tuh ada X-T200 ya. Setahu gua itu kamera sudah fully articulated dan juga sudah touchscreen juga ya. Bahkan untuk seri yang terbaru dari Fuji sekarang, XS10 itu juga sudah fully articulated dan juga sudah touchscreen. Dan memang harapan gue sih untuk kedepannya ya, untuk brand-brand kamera, semoga aja semuanya menyematkan layar yang sama dengan Lumix ini ya, sudah touchscreen dan juga fully articulated. Karena memang ini kepake banget, baik pemula maupun profesional sih menurut gue sih ya. Profesional pun mungkin akan lebih terbantu ya dengan layar yang seperti ini gitu. Nah, kita masuk ke poin positif keempat dari Lumix G7. Nah, poin keempat ini, Lumix G7 sudah memiliki WiFi. Konektivitas WiFi di Lumix G7 sudah bisa digunakan untuk memindahkan file maupun untuk mengontrol kamera. Jadi kita diberikan ruang lebih untuk kreativitas kita ya, karena dengan konektivitas WiFi yang ada di Lumix G7 ini, kita bisa dengan cepat, dengan real time untuk misalkan kita foto terus pengen upload ke sosmed ya, itu bisa langsung dipindahkan ke handphone. Dan ketika kita pengen syuting YouTube kayak gini ya, contohnya kita bisa mengontrol semua aktivitas yang ada di kamera itu melalui handphone. Canggih, mantap sih ini menurut gua fiturnya. Dan fitur ini sih menurut gua harusnya diadain di semua jenis kamera juga, karena ini sangat membantu banget ya. Jadi kita bisa lebih hemat, nggak usah beli remote lagi untuk mengontrol kamera kita. Cukup pakai aplikasi, kita download secara gratis, dan kita sudah bisa menggunakan handphone kita untuk mengontrol semua kontrol yang ada di kamera Lumix kita gitu. Baik dari ISO-nya, shutter speed-nya, autofocus, dan lain-lain. Mantap. Dan kita masuk ke poin positif kelima dari Lumix G7. Nah, poin ini Lumix G7 sudah memiliki jack audio 3,5 mm, yang mana ini bisa digunakan untuk berbagai hal ya. Kenapa gue bilang berbagai hal? Karena memang sekarang ini sudah bertebaran aksesori-aksesori ya, yang baik yang wire atau yang wireless itu untuk audio itu sudah banyak banget ya aksesoris yang tersebar di pasaran. Nah, bagi gua yang bermain di YouTube, bermain di video YouTube, jack audio 3,5 mili ini sangat penting ya, karena memang ketika gue pengen rekam video seperti ini, biasanya gue sih pakai clip on gitu ya, gue masukin langsung ke jack audio 3,5 mili. Nah, sudah tidak dipungkiri lagi untuk audio itu memang wajib sekarang tuh sudah naik standarnya ya. Jadi kalau dulu orang-orang tuh nonton video YouTube tuh dengan audio yang kurang aja tuh masih ya nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi sekarang kebanyakan orang bikin YouTube tuh sudah niat-niat banget gitu ya. Apa audionya tuh sudah proper banget, dan juga memang ketika audio proper kita nontonnya pun juga enak gitu ya. Orang nonton YouTube itu kan di mana aja gitu ya, nggak selalu di rumah pakai TV gitu ya. Bisa saja di jalan pakai handphone gitu ya, pakai headset gitu ya, dan macam-macam lah ya penonton YouTube saat ini gitu. Dan kita masuk ke poin yang keenam, dan ini menurut gue juga favorit banget di Lumix, karena ini belum tentu ada di semua lini kamera mirrorless dengan harga segini ya, yaitu Lumix G7 ini sudah bisa merekam video dengan durasi yang cukup lama ya. Setahu gue di video format 4K Lumix G7 bisa merekam sampai 30 menit kalau nggak salah ya, karena kamera gue masih baru dan gue belum ngulik sampai dalam-dalam banget. Dan menurut gue ini sebuah hal positif, yang mana hal ini belum tentu ada di lini kamera yang lainnya. Dan menurut gue hal ini cukup penting ya, karena untuk produksi YouTube seperti ini kan biasanya kita take berkali-kali, berulang-ulang gitu ya, meskipun di dalam ruangan ber AC gitu ya. Tapi kalau kita pakai kamera yang tidak bisa merekam
video lama atau gampang overheat, itu akan menjadi PR banget ya, karena kita harus nungguin dulu kameranya adem gitu ya, sampai adem baru kita bisa ngetik ulang gitu ya. Dan menurut gue itu akan menjadi kendala sih bagi konten-konten creator yang bikin video. Dan di Lumix ini hampir semua kameranya sudah bisa merekam lama karena dia menggunakan sensor Micro Four Thirds, yang mana sensor Micro Four Thirds ini sensornya kecil dan yang pasti untuk peredaman panas atau penghantaran panas dia lebih sedikit lebih kecil ya daripada sensor-sensor yang lainnya yang lebih besar gitu ya, contoh Sony ataupun Fujifilm gitu ya. Tapi kamera Sony dan Fujifilm untuk yang baru-baru ini sih sudah mulai diperbaharui ya, mulai bagus-bagus dan bisa merekam lama ya, karena memang hal ini penting banget untuk pemakai kamera di zaman-zaman saat ini ya. Tapi untuk kamera-kamera Sony maupun Fuji yang bisa ngerekam lama itu harganya masih belum nyampe di kantong gua. Jadi lo tau lah kenapa gua memilih Lumix. Nah, yang ketujuh nih ya. Nah, ini poin yang ketujuh, hal positif dari Lumix G7 adalah kamera ini bundle. Kamera ini bundle bisa digunakan untuk kamera untuk live streaming ya. Jadi dan memang karena Lumix G7 bisa ngerekam lama, jadi ketika dia dipakai untuk live streaming seperti itu, pasang baterai dummy aja, dia sudah bundle ya, cukup bundle untuk dihajar untuk live streaming seperti saat ini yang sangat dibutuhkan ya di masa-masa WFH seperti ini. Kan banyak banget tuh acara-acara yang pakai Zoom gitu ya. Acara-acara award yang pakai Zoom dan OBS, yaitu Lumix G7 ini masih cocok sih untuk kamera streaming, live streaming gitu. Nah, tapi di antara ketujuh hal positif tadi, tetap aja ya yang namanya kamera tuh pasti mempunyai kekurangan ya, baik kamera mahal maupun murah itu pasti semuanya ada yang kekurangannya. Dan kekurangan yang pertama dari Lumix G7 ini adalah Lumix G7 ini autofocusnya sangat lambat menurut gua. Yang gua nggak tahu kenapa ya, apa hanya di Lumix G7 ini atau di Lumix yang lainnya di Micro Four Thirds itu autofocusnya lambat, gua nggak tahu ya. Tapi memang autofocus dari Lumix ini nggak secepat kompetitor seperti Canon maupun Sony ya gitu ya. Bahkan Fuji pun sekarang sudah cepet-cepet ya untuk autofocusnya ya. Tapi gue nggak tahu ya apakah kamera Lumix yang baru-baru ya itu autofocusnya cepet atau enggak ya, karena gue nggak punya. Jadi gue punya Lumix G7 ini ya memang autofocusnya lemot sih, terutama di kondisi-kondisi gelap gitu ya. Ini makin lemot aja ya kalau di kondisi gelap. Tapi meskipun begitu ya, meskipun kurang bagus untuk autofocusnya, gue masih bisa ngakalin autofocus Lumix ini dengan menggunakan mode manual di handphone gitu ya. Jadi di autofocusin di handphone gitu, lalu baru gue rekam. Dan ya seperti inilah untuk YouTube seperti ini, gue bisa ngedapetin fokus yang nggak gerak-gerak gitu ya, nggak nyari gitu, nggak searching gitu, maju mundur gitu. Itu caranya. Lalu kelemahan yang kedua dari Lumix G7 adalah Lumix G7 ini rawan noise. Jadi buat kalian yang mungkin mau milih Lumix G7 untuk kebutuhan kalian harus ngelihat dulu ya kebutuhan kalian seperti apa. Apakah akan sering untuk syuting di low light? Kalau misalkan memang akan sering syuting di low light, menurut gue sih kalian bisa cari kamera dengan sensor-sensor yang lebih besar ya, karena memang Lumix G7 ini dengan sensor Micro Four Thirds dia itu cukup berat ya kalau misalkan dipakai untuk ngerekam video di gelap-gelapan gitu ya. Jadi gampang noise, banyak noise-nya. Nah, kira-kira seperti itu sih untuk kelebihan dan kekurangan Lumix G7 ini ya. Tapi overall dengan budget 5-6 jutaan gue bisa mendapatkan sebuah kamera dengan fitur yang lengkap seperti ini. Bisa buat video-video lama, ngerekam video lama, bisa buat kamera live streaming, buat sinematik-sinematikan juga oke gitu ya, buat kerja keras juga oke, buat nge-YouTube oke. Pokoknya oke lah Lumix lah menurut gue lah. Meskipun ya tetap aja ya kamera pasti ada kekurangannya gitu ya, karena memang menurut gue ini sudut pandang gue belum ada kamera yang menurut gue perfect gitu ya dari segi harga gitu ya, fitur gitu ya. Menurut gue belum ada yang perfect ya. Pilihan kembali kepada kalian ya. Kalau misalkan kalian pengen mulai untuk nge-YouTube ataupun mau mulai untuk belajar video, menurut gua Lumix G7 ini adalah kamera yang tepat untuk kalian pilih sebagai kamera pertama kalian. Itu sih.
Deh, cukup sekian saja untuk video kali ini ya, sudah cukup panjang. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe karena gue akan upload video-video serupa seminggu sekali tentunya. Oke, cukup sekian, tetap semangat, tetap sehat, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.